Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, untuk sekarang Bapak lagi berada di kelas 8 ya. Kelas 8 apa ini? 8B. 8B ya. Oke, ya. Sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu. Sepertinya banyak yang sudah hadir. Siapa yang sudah hadir ini? Andika, Andika dan Gofar, Joko. Bisa kita masuk Pak, Adit banyak masuk Pak. Andika, Gofar, Adit kenapa? Baru sakit? Adit kenapa? Oke, siap. Semoga diberikan kesembuhan jika sakit ya. Amin, Pak, amin. Ya, baik, untuk materi yang pertama bisa kita saksikan untuk membahas tentang organisasi Muhammadiyah. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin Mas Adit? Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin Baik, kita langsung mulai materinya, yaitu tentang organisasi Muhammadiyah. Sebelumnya ada yang tahu organisasi Muhammadiyah itu apa sih? Organisasi Muhammadiyah itu Ormas masyarakat. ya boleh. Apa lagi? Ada yang tahu? Organisasi Islam. Ya boleh. Benar, semuanya benar. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan lebih lagi ya. Diharapkan tujuan pembelajaran kali ini setelah mengikuti pembelajaran mengenai organisasi Muhammadiyah beserta didik, yaitu kalian diharapkan mampu mengetahui tentang organisasi Muhammadiyah dengan baik secara menyeluruh. Langsung saja ke pengertiannya. Untuk pengertiannya, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi sosial Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal Zulhijjah 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama kecilnya ada yang tahu siapa? Muhammad Bayani. Atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Sejak berdiri di Yogyakarta yaitu pada tahun 1912, Muhammadiyah terus mengalami perkembangan yang pesat. Sampai tahun 1913, Muhammadiyah telah memiliki 267 cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Pada tahun 1935, Muhammadiyah sudah mempunyai 310 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, mengalami banyak peningkatan dari 267 hingga 310. Kemudian 310 cabang ini tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ada asas dan nilai-nilai. Asas dasar perjuangan ya, asas atau dasar. Asas perjuangan ialah Islam dan kebangsaan Indonesia. Sifatnya non politik. Jadi yang politik-politik bukan Muhammadiyah ranahnya. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Identitas atau asas Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajwid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada dua nilai-nilai, yaitu semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam posisi dakwah. Sebelumnya ada yang tahu masih kenapa Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah? Untuk menghilangkan TBC. Apa itu Mas TBC? Tahayul Bid'ah dan Khurafat. Ya betul sekali. Siapa namanya? Mas Adit ya? Adit. Wah, saya nilai plus nih Mas Adit. Aditya Rahman. Oke. Lanjut. Ada pula juga sejarah dari Muhammadiyah. Seperti yang disebutkan di awal tadi, yaitu bertempat di Yogyakarta, yaitu di Desa Kauman lebih tepatnya, pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian pada awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk dalam organisasi Budi Utomo dengan harapan dapat memberikan pemikiran Islam pembaharuan kepada anggota organisasi tersebut, namun kurang efektif sehingga yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kemudian ada beberapa faktor berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua, ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Yang ketiga, kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga
Islam, dan yang keempat karena keinsafan akan bahaya yang mengancam di kehidupan dan pengaruh agama Islam. Seperti itu. Kemudian ada pula tujuan, bisa dibacakan Mas Rangga. Tujuan 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. 2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. 3. Melaksanakan syariat Islam. 4. Melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. 5. Mengajarkan kepada orang yang belum mengetahui tentang agama Islam. Ya, beri tepuk tangan dulu Mas Rangga. Terima kasih Mas Rangga. Kemudian kita lanjut selanjutnya. Usaha untuk mencapai tujuan. Yang pertama ada mengadakan dakwah Islam. Yang kedua memajukan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga menghidupkan masyarakat yang bersifat tolong menolong. Kemudian yang keempat mendirikan dan memelihara tempat-tempat ibadah dan wakaf. Dan yang terakhir yaitu mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelak menjadi Islam yang berarti, bukan hanya sekedar Islam KTP. Oke, sebelum mencapai kesimpulan, Bapak sedikit ada bentuk evaluasi sedikit agar anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Di sini Bapak akan membagikan beberapa kertas, nanti tinggal dijawab langsung maju ke depan. Oke? Nah, silakan bagian. Oke, dan yang pertama di sini akan Bapak nilai juga, akan memberikan nilai plus bagi yang berani maju ke depan. Yang pertama, silakan maju untuk yang tulisannya ada nama kecil Ahmad Dahlan. Saya Pak. Ya, Mas Iqbal. Ya. Siapa namanya? Namanya ini Udin. Salah. Ada yang tahu teman-teman siapa namanya? Nama kecil Ahmad Dahlan? Andika. Oh ini Pak. Muhammad Darwis. Nah, kita sudah mah. Iya. Oh, kelas 8. Jawaban. Salah apa? Teman-teman yang salah apa ya? Sadar kita. Ada namanya tulis Andika Pak. Oh iya, siap-siap. Kemudian pertanyaan yang kedua, tanggal berdirinya Muhammadiyah. Siapa yang dapat? Silakan berdiri Mas. 18 November 1912. Ya, betul. Tepuk tangan. Siapa Mas? Andika Pak. Andika Akbar. 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 Oh iya Akbar. Mas Akbar. Kemudian tanggal lahir Ahmad Dahlan. Siapa yang dapat? Siapa? Ya, silakan Mas. Berapa tanggal lahirnya? Berdiri boleh Mas? Dulu aja ya. Agustus 1888. Oke, udah tepuk tangan. Kemudian untuk program, salah satu bentuk program Muhammadiyah. Ya, siapa? Berdiri. Revitalisasi PCIM dan PCIA. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Sebelumnya ada yang tahu nggak gitu, apa itu revitalisasi? Tidak tahu Pak. Oh ya, revitalisasi terlalu sulit untuk kalian ya. Ya, Pak. Revitalisasi itu mendaur ulang atau memberikan mengganti program yang sudah ada menjadi program yang lebih baru. Namanya revitalisasi. Untuk PCIM serta PCI sendiri tahu? Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Dan yang A? Aisyah. Oh ya, betul. Tepuk tangan lagi. Kemudian ada desa tempat berdirinya ini organisasi Muhammadiyah di mana? Yang maju silakan. Saya Pak. Ya. Di Kauman. Oh ya, betul. Tepuk tangan Mas Rangga. Kemudian yang terakhir ada tujuan Muhammadiyah. Siapa yang dapat? Coba Ya, silakan berdiri. melaksanakan syariat Islam. Oh ya, betul. Tepuk tangan tadi. Ya, karena sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik, saya Bapak rasa sudah mengerti semuanya ya. Kita memasuki kegiatan kesimpulan, yaitu kesimpulan. Ya. Ya, baik, untuk kesimpulan pada pagi hari ini yang pertama yaitu Muhammadiyah ada sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Kemudian sedangkan
dan tujuannya ialah menegakkan pendidikan tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian Muhammadiyah sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan, benar tadi kata Mas Iqbal, sebagai ormas yang terlahir dari hasil pergejolakan pemikiran pendirinya sebagai sebuah organisasi yang pada hakikatnya merupakan gerakan Muhammadiyah memiliki tujuan. Di samping itu juga banyak usaha kerjasama dan sekelompok orang yang disebut anggota persyarikatan yang bekerja melaksanakan usaha tersebut untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Ya, sekian materi dari Pak Bapak pada pagi hari ini. Bisa kita tutup pelajaran hari ini dengan baca kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an